Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Hamdan kama yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah faqad faza man ittaqa. Teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada petang hari ini kita mendapatkan banyak limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semuanya kita bisa menunaikan aktivitas yang baik, termasuk di sore hari ini, di petang hari ini, yaitu melanjutkan kajian kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama. Arahan Islam ya untuk perbaikan individu dan masyarakat. Kita sampai pada Arkanul Islam, membahas menghayati tentang rukun Islam. Ya. Kita sudah Islam lama, Pak. Rukun Islam sudah kita tunaikan, kenapa harus dibahas lagi? Ya. Iya. Saya pernah ketika ngundang tukang untuk pembangunan pondok itu. Pondok Darussahadah itu kan pembangunan yang awal-awal itu bangunan kayu-kayu, cuma dirolak, enggak dipondasi, diplaster, terus didirikan bangunan kayu. Nah, setelah ada rezeki baru dibikin pondasi. Pak tukang ketika itu berseloroh ke saya, Ustadz, rumahnya jadi baru pondasinya dibangun, kata dia. Lucu, kata dia. Berarti nguduk karo tukangnya, saya bilang begitu. Loh, kok tukangnya lucu gimana, Ustadz? Islamnya wis suwe le paham syahadat lagi baik. Ya, memahami syahadat baru saja. Karena kita kebetulan sama tukang itu ikut ngaji saya, baru membahas tentang syahadat, makna, kemudian syarat, rukun, muqtadayat, tuntutan-tuntutannya, nawakil, pembatal-pembatalnya, baru membahas itu. Jadi ya pada lucune berarti antara tukang karo bangunannya ya. Jadi kita mungkin barangkali ingin menguatkan, menghayati tentang rukun Islam, arkanul Islam. Rukun itu al-janibul aqwa, sisi yang terkuat. Rukun jadi penopang atau rokaiz, pilar ya. Bukan berarti Islam itu isinya cuma itu, enggak, tetapi yang disebutkan oleh Rasulullah, jawaban li Jibril, jawaban dari pertanyaan Jibril, mal Islam, itu yang disebutkan 5 hal itu
itu adalah rokaisnya, itu adalah pilar-pilarnya, itu adalah al-janib al-aqwa atau bagian-bagian yang terkuat di antara amalan-amalan Islam itu. Ya, jadi ini rukun Islam. Islam itu lebih mengarah kepada ketundukan secara fisik. Ya, secara fisik. Kalau iman itu adalah keterkaitannya dengan i'tiqad, dengan keyakinan hati. Kalau Islam itu ketundukan kita terhadap syariat secara fisik. Ya. Karena yang namanya iman itu terdiri dari 3 hal. Secara umum, walaupun nanti kalau disebut Islam dan iman itu kalau ada apa bedanya, ya kalau disebut secara bersamaan menuntut ada perbedaan makna. Tapi kalau disebut secara terpisah sendiri-sendiri itu istama'al makna. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Begitu ya kalau di dalam istilahnya para ulama itu. Kalau ijtama'a, kalau disebut secara bersamaan menuntut ada perbedaan makna. Tapi kalau disebut secara sendirian istama'a, artinya ya Islam itu iman, iman juga Islam. Nah, ketika kita membahas tentang Islam, Islam itu kalau kita lihat 5 rukun Islam yang jumlahnya 5 itu adalah amalan-amalan jawarih. Itu ketundukan secara fisik. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5. Hadis inilah yang menjadi dasar bahwa rukun Islam itu 5. Al-janibul aqwa minal Islam, pilar-pilar terkuat dari Islam itu jumlahnya 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada al-ma'bud bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak illallah kecuali Allah. Wa asyhadu anna dan bersaksi bahwa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Ya. Jadi syahadat, bersaksi dengan penuh dengan ilmu, ya, dengan keyakinan, dengan lesan, dengan ucapan, ya, bahwasanya tiada ilah selain Allah. Ilah itu barangkali dalam kajian-kajian kita sebelumnya sudah dibahas. Makna ilah itu adalah, makna la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak. Jangan diartikan tidak ada sesembahan selain Allah. Karena kenyataannya di kehidupan ini banyak sesembahan. Ya. Banyak sesembahan selain Allah, banyak. Ya. Tapi di situ harus ada kata-kata bihaqqin. Ya. Tidak ada sesembahan yang hak. Sesembahan memang banyak, tapi yang hak hanya Allah. Kalau banyak orang-orang yang menyembah yang lain, ya, itu tidak hak, berarti itu batil, kan gitu. Berarti batil. Kalau kita maknai la ma'buda illallah, berarti semua sesembahan itu jadinya Allah. Maka para muhakkikun, ulama muhakkikun itu memaknai la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tentang makna la ilaha illallah secara detail nanti kalau memang mau didetailkan ada di
kitab akidah, kitab tauhid, ya, itu yang menjelaskan secara detail tentang makna la ilaha illallah, yaitu tentang maknanya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada muktadayatnya, tuntutan-tuntutannya, ada nawakidnya, ada pembatal-pembatalnya. Yang kalau 5 hal ini kita perhatikan, insya Allah kita perhatikan, kita penuhi la ilaha illallah, kita itu akan bermakna, ya. Jadi akan menjadi jimat kalimah sodo istilahnya, jimat kalimat syahadat, ya. Memang kalimat syahadat itu memang betul memiliki power, memiliki kekuatan yang luar biasa pada pribadi seseorang, ya. Kalimat syahadat itu memiliki kekuatan yang luar biasa kalau dipahami, ya, maknanya tadi. Kemudian kalau berbicara tentang rukunnya, itu ada al-nafi wal itsbat, misalkan ini sepintas, ya. Ada peniadaan dan penetapan. Yang dinafikan, yang ditiadakan itu adalah alihah, berbagai ilah itu dinafikan. Kemudian ditetapkan yang hak hanyalah Allah, illallah. Syaratnya di situ ada 7, ya, ada 7 syarat la ilaha illallah kalau di dalam kitab tauhid, yang itu dari kerajaan Saudi, kemudian bekerja sama dengan beberapa lembaga di Indonesia termasuk UII Jogja itu pernah menerbitkan terjemahannya, jumlahnya itu ratusan ribu. Saya termasuk waktu itu dititipi untuk menyalurkan 3.000 eksemplar waktu itu, ya. Sebagiannya ya semuanya sudah, itu ada tinggal beberapa lembar aja ada. Itu yang di situ dijelaskan tentang syurut la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, yang dengan syarat itu nanti la ilaha illallah akan bermakna. Karena la ilaha illallah itu enggak sembarangan, ya. Enggak sembarangan, itu yang akan menjadi pemisah, pembatas antara seseorang yang muslim dan kafir. Itu pintu gerbang, ya. Bahkan di dalam banyak hadis dikatakan bahwa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan neraka bagi orang yang mengucap la ilaha illallah, tapi ada kata-kata khalisan min qalbi, dia ikhlas di dalam hatinya, ya. Jadi supaya betul-betul bermakna, ya ikhlas dan sebagainya, itu ikhlas itu menjadi salah satu. Maka di situ ada syarat yang apabila itu diucapkan dengan memenuhi 7 syarat itu, insya Allah la ilaha illallah itu kuat, ya. Maka ketika Wahab bin Munabbih itu ditanya oleh seseorang, alaisa la ilaha illallah miftahal jannah, ya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Betul. Bala, jawab beliau, bala, tentu la ilaha illallah itu memang kunci jannah. Qal bala, walakin ma min miftah illa walahu asnan. Beliau menjawab, tapi enggak ada yang namanya kunci kecuali pasti ada asnan, geriginya, ada gigi-giginya, ya. Wa idza jaa bi miftahin lahu asnan futihal bab wa illa fala, katanya. Kalau seseorang itu datang dengan membawa kunci yang memiliki gerigi-gerigi itu, maka pintu itu akan terbuka. Bawa kunci tapi kunci prudul. Kalau tukang kunci itu masih bahan dasar kunci, bentuknya sudah, tapi belum dibentuk geriginya. Dibentuk geriginya nanti sesuai dengan pesanan, sesuai dengan jodohnya begitu, yang mau dibuka. Jadi kalau belum ada, itu berarti kunci prudul, nggak bisa buka, ya. Kalaupun bisa, itu pintu rusak. Sedangkan surga itu nggak pernah rusak pintunya, ya. Jangan aja golek, wah, sapa ngerti aku kok iso mlebu lewat pintu rusak. Ora ada sing pintu rusak. Arep mlebu bos nang ruang sana kayaknya. Jadi
Beliau menjawab, walakin ma miftahin illa walahu asnan. Tapi tidak ada kunci kecuali mesti memiliki gerigi. Ya. Dan asnan atau gerigi-gerigi kunci itulah syaratnya. Jadi kalau la ilaha illallah ibaratnya kunci, maka syarat la ilaha illallah itu gerigi-geriginya itu. Ya. Maka mari nanti dimulai dari ilmu sampai ya syarat-syarat la ilaha illallah. Tapi ini kajiannya cepat tapi barangkali sudah lewat. Tapi kalau memang harus dibahas diulangi lagi ya monggo. Karena memang kita ini menguatkan syahadat kita la ilaha illallah itu dengan cara memahami, dengan cara menguatkan pemahaman kita, ilmu kita terhadap kalimat tersebut. Kalau ada perintah jadidu imanakum di la ilaha illallah, persegarlah, perbaharuilah imanmu dengan la ilaha illallah. Ya, bukan dengan banyak mengucap. Banyak mengucap juga baik juga. Tetapi bukan semata-mata dengan itu. Ya, di situ juga disebut itu bukan banyaknya pengucapan, tetapi dengan cara kalau itu sebagai zikir betul la ilaha illallah itu afdhalul zikri. Ya, afdhalul zikri itu la ilaha illallah. Kalau itu dipahami betul luar biasa. Ya. Kalau kita ini dengan mudah mengucapkannya karena kurang paham. Kalau dulu orang-orang yang di sekitar Rasul, para orang-orang musyrik itu suruh mengucap la ilaha illallah itu beratnya minta ampun, itu karena paham. Kita ngomong enteng karena gak paham, mereka abot margo paham. Ya. Harapannya kita ringan karena paham. Yang baik begitu. Ya. Iya, ini kan luar biasa ketika siapa namanya orang musyrik, kaum musyrik Quraisy itu lihat gencarnya dakwah Rasul yang mendapatkan respon sambutan dari kalangan mereka, itu geram mereka. Bukan gemes ya, gemes itu ada rasa seneng ya, geram. Geram. Ini cara menghentikan. Cara menghentikannya gimana? Akhirnya beliau pernah mengutus seseorang datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya apa maumu kalau kau minta harta, kita siapi harta. Kalau kau minta wanita, pilihlah wanita yang ya. Kalau kau minta tahta, kedudukan, silahkan. Tapi kamu jangan jadi waktu saya akan melipat gandakan apa yang kau minta. Yang asalkan kamu jangan menjelek-jelekkan, ya membatalkan, jangan membatalkan sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami. Mereka biasa Tuhannya banyak. Atau kalau dalam bahasa teologinya itu sinkretisme. Mereka sinkretisme. Dia meyakini banyak Tuhan dalam satu waktu. Kemudian itu dinafikan semuanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka datang. Akhirnya Rasulullah waktu itu menyampaikan, saya akan berikan apa yang kau minta. Dan itu kamu mesti bisa. Akhirnya Rasulullah mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku bihal arab wa tadinu lakum bihal ajab wa idza mittum kuntum mulukan fil jannah, kata dia. Saya tidak minta macam-macam. Satu saja yang saya minta, qulu la ilaha illallah. Nyatakan saja la ilaha illallah. Itu ikhwan sekalian. Ya. Itu orang-orang musyrik Quraisy waktu itu. Itu ketika diminta, itu padahal dia mau melipat gandakan permintaannya. Tapi Rasulullah enggak minta neko-neko. Mintanya ucapkan qulu la ilaha illallah. Itu kalau basa Jawane niku kipo-kipo. Pirsa kipo-kipo. Kipo-kipo wis tobat semua. Wis ora bakal itu ya. Karena kalau dia mengucap la ilaha illallah rampung sudah, berarti dia mesti meninggalkan sesuatu yang selama ini dipertahankan, diperjuangkan. Sesembahan-sesembahan itu.
Lah kalau ngucap la ilaha illallah rampung kan? Maka tidak mau. Karena paham konsekuensinya. Kalau orang hari ini mengucap la ilaha illallah diucap, tapi kesirikan masih lancar-lancar melekat pada dirinya. Masih ya. Jadi tidak konsekuen, tidak memahami lawazimnya, konsekuensi dari ucapan itu. Ya. Rasulullah mengatakan, nyatakan la ilaha illallah tuflihu, Anda akan beruntung. Kata Rasulullah. Wa tamliku bihal arab, dan dengan kalimat itu kalian juga nanti akan menguasai orang-orang Arab. Wa tadinu lakum bihal ajam, dengan kalimat la ilaha illallah itu Anda akan diikuti oleh orang-orang non-Arab juga. Rasulullah balik, kalian akan beruntung dunia akhirat itu intinya. Rasulullah mengatakan, wa idza mittum, nanti kalau kau mati di atas kalimat ini, kuntum mulukan fil jannah, kalian akan menjadi raja di jannah nanti. Tapi tidak mau. Hipo-hipo lo bahasa Jawa ini. Wis tobat tenaga. Karena kalau mengucap itu rampung sudah ya. Inilah syahadat yang pertama. Maka memang luar biasa. Kalau orang itu syahadatnya kuat, pahamnya terhadap la ilaha illallah, syahadat yang diucapkan itu kuat, insya Allah nanti baqiyatul arkan, ya selebihnya daripada rukun iman ini akan berjalan baik. Karena ini kalau diibaratkan roda itu poros, mihwar kalau bahasa Arabnya. Mihwar itu apa itu? As, as. Nek AC kuat, kenceng kuat, ibaratnya yang lain-lain amalan-amalan yang itu ibarat rodanya itu putar. Mesti putarannya akan stabil baik. Nek AC tidak kuat menancap, oglek, ya lodek, loglu, ya, yang kok bahan ini melakukan pating plentot, pating pecotot kayak. Nah la ilaha illallah pemahamannya tidak benar. Akhlaknya ya pating plentot, pating pecotot. Ya makan barang riba ya ndak kroso, ya. Kemudian melanggar akhlak-akhlak yang kepada Allah enggak terasa juga karena kurang paham. Oleh karena itu ini luar biasa kalimat tauhid ini. Maka mudah-mudahan ini min bab, ya ini sebenarnya saya tidak ingin panjang-panjang tadinya ya. Ya. Mudah-mudahan ini min bab bagian daripada apa yang saya sampaikan, saya ingatkan bersama ini. Mudah-mudahan ini bagian daripada pelaksanaan perintah Nabi SAW, jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Mengucap banyak-banyak boleh, tapi jangan berhenti di situ. Mengucap banyak-banyak sebagai lafaz zikir, iya, ya. Kalau kaitannya dengan ketentuan jumlah dan sebagainya, cara bagaimana, ya kita cari petunjuknya. Ya kalau memperbanyak itu tanpa itu tapi kalau harus ada petunjuknya, harus ada burhannya, ada dalilnya, ya caranya bagaimana, jumlah bilangannya seperti apa dan sebagainya. Ya kita untuk penentuan ya harus ada dalilnya, misalkan itu bagian itu. Kemudian juga tajdid, memperbaharuinya, mempersegar iman kita dengan la ilaha illallah itu dengan meningkatkan pemahaman terhadap makna la ilaha illallah. Saya hari ini saat ini sedang menyampaikan kajian kitab di Al-Falah di Senin sore, Al-Falah Simo di musola. Kajian itu Pak, itu saya sejak tahun 88 atau 87 saya kajian di mana-mana, dan itu rupanya cukup membentuk, cukup menjadi sebuah celupan yang cukup kuat, ya cukup kuat membentuk akhlak, membentuk perilaku, membentuk kepribadian, membentuk. Nah, itu cuma salah satu di antara makna la ilaha illallah, yaitu tentang wala wal bara, ya, tentang wala wal bara. Itu kita kaji terus satu
Itu sudah tebal sekali disertasinya Syekh Said bin Salim Al-Qahtani itu yang akhirnya diterbitkan. Ya. Itu kalau kita mempelajari itu insya Allah kita akan ditarik ke dalam ke jalan tengah. Ya, kalau hari ini sedang ramai-ramainya ada moderasi beragama. Kalau moderasi agama itu sudah moderat. Kalau Anda ikuti, ya ada moderasi beragama. Itu sebenarnya tidak ada masalah dengan istilah itu. Tetapi seakan-akan ada, ya kalau itu kadang-kadang untuk dijadikan sebagai stempel ketika orang, ya agama itu kalau kita pahami, kita ikuti dengan benar, kita akan ditarik ke jalan yang tengah, moderat. Karena memang agama itu akan mengajarkan kita kepada kemoderatan antara ekstrim hulu berlebihan dan ekstrim meremehkan. Kalau diikuti kita akan ketarik ke jalan tengah. Ya, kalau diikuti benar. Ini yang sedang jadi saya ada kajian itu tak openi Pak. Guys, sepuh-sepuh ya. Kadang yo enak sing mulai kelas 1, kelas 3 mandek. Bar kuwi kelas 4 sih terus wong liya. Dadi ora melu kelas 1 nih, 2, 3 gak. Ya ora apa-apa, pokoke disabari. Ya, aku kalau pesan sama yang ganti itu pokoknya awakmu kudu sabar ki, ngomong wong tua ki ora gampang gitu ya. Mulane dadi wong tua aja minta dimong. Ngomong wong tua ki angel. Artinya disabari terus alhamdulillah ternyata juga luar biasa. Akhirnya tumbuh ruh juang. Isarnya kepada perjuangan kepada Islam, ukhuwahnya kepada sesama kuat, ghirrah atau greget ya terhadap keislamannya tumbuh. Itu karena kajian-kajian ini. Karena salah satu dari pemahaman daripada lawazim, daripada konsekuensi dari ucapan syahadat kita la ilaha illallah, yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah, yang tadi wa Muhammad uballighun anillah, ya wa anna Muhammad Rasulullah, itu maknanya adalah kita meyakini bahwa Muhammad itu muballighun anillah, dia adalah penyampai risalah yang datangnya dari Allah, di mana kita tidak mungkin akan benar cara ibadah kita kepada Allah tanpa mengimani, tanpa kita mau menyaksikan bahwa Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, ya kalau kita ambil salah satunya tidak bisa. Ini harus kedua-duanya, itu dua kalimat syahadat itu satu rangkaian yang nggak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah. Ini juga ibadah lagi, ibadah fisik. Kalau tadi ibadahnya lisan, ini ibadah jawarih. Ya tentu semuanya itu ada keterlibatan hati mesti. Tidak mungkin nggak ada modal keterlibatan hati yang berupa sebuah keyakinan lalu tergerak tunduk anggota badannya, tidak. Tapi kalau sekedar modal keimanan, keyakinan yang sekedar menundukkan anggota badan, itu kalau berbicara tentang nanti marotib tingkatan, ini tingkatannya masih Islam. Nanti kalau imannya sudah lebih kuat lagi, keyakinannya sudah tidak tercampur dengan keraguan, lalu dibuktikan dengan jihad, dengan ya perjuangan, dengan itu baru tingkatannya sudah sampai iman. Ya. Nanti kalau sudah aman betul, dia betul-betul muraqabatullah, enggak ya, pokoknya dia ini sudah tidak berhitung lagi dengan manusia, ya, bukan berarti terus ranggubris tonggor tepak orang ngono maksudnya, tapi maksudnya di dalam urusan amal soleh itu betul-betul karena Allah, nggak perlu kontrol, manusia juga sudah istiqomah, sudah baik, ya
Nanti tingkatan yang tertinggi anta'budallah ka'annaka tarah, Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda itu melihat Allah. Wa in lam takun tarah. Kalau Anda tidak melihat Allah, fa innahu yarak. Tapi Anda yakin betul Allah itu melihat Anda. Kalau sudah sampai pada tingkatan itu namanya tingkatan ihsan. Itu berbicara tentang tingkatan. Maka Islam itu adalah ketundukan secara jawari. Pastilah namanya jawari tunduk itu ada ilmunya, sudah ada yakinnya. Tapi panjenengan merasa ndak? Kalau saya merasa keyakinan kita yang masih sangat minim pun sudah mampu menunduk, membawa, mengarahkan anggota badan kita itu untuk tunduk. Ya, apa panjenengan yakin orang yang sholat itu mesti imannya wis kuat banget? Nah, dia melakukan sholat itu satu melaksanakan perintah Allah tunduk. Selanjutnya kalau itu terus dilakukan, akhirnya Allah akan memberikan yahdi qalbah, ya, akan memberikan hidayah kepada hatinya untuk semakin kuat keimanannya. Apa kita yakin bahwa orang yang zakat itu sudah sepenuhnya ikhlas, sepenuhnya? Belum tentu. Tapi dia sudah ada kesadaran, ini perintah, saya harus tunaikan. Ya, tingkat menikmatinya itu beda-beda. Tinggal bekal keimanan di rukun iman nanti. Ya, menikmatinya beda-beda. Apa kita yakin bahwa sholat yang semuanya sama dilakukan? Sholat maghrib ya 3 rakaat kabeh. Sing soleh banget ya tetap 3 rakaat. Ya, sing dugal bandel ya tetap 3 rakaat. Ada to Pak? Ora nek kok soleh salate maghrib 30 rakaat ndak ada. Mesti ya padha. Tapi saya tanya, apakah sholat yang sama-sama sholat maghrib yang sama-sama ditunaikan 3 rakaat tadi itu nilai pahalanya sama antara satu orang dengan yang lain? Tidak sama. Karena landasan keimanannya itu yang membedakan nilai. Maka kalau berbicara mangke ini nyangkut-nyangkut di bab yang lain. Akidah juga semuanya urusan akidah. Ya, itu kalau bab mizanul amal, timbangan amal. Di situ disebutkan bahwa ya anna i'tibaratil wazn laisat lidzatil amal wa innama lima yashabul amal. Bahwa standar timbangan, ukuran timbangan itu bukan karena zat atau karena jenis amalan itu, bukan. Tapi yang menentukan timbangan berat ringannya sebuah amalan itu adalah lima yashabul amal. Itu ditentukan oleh sesuatu yang menyertai amalan, yaitu minan niyati wal ikhlas, yaitu niat dan keikhlasannya. Ya, kan beda-beda kalau sudah berbicara soal itu. Kita tidak tahu. Yang maha tahu Allah. Kemudian diri kita itu lebih tahu. Leng ngrasake piye wong itu krasa. Ya. Jadi mohon maaf. Jadi ini tetap ketundukan. Memang ketundukan Islam itu ketundukan anggota badan. Tetapi anggota badan tidak mungkin tunduk kecuali ada modal keyakinan. Tapi keyakinan yang sebagai modal cukup untuk menundukkan itu belum, kalau berbicara tentang tingkatan itu belum sampai pada tingkatan iman, begitu ya. Nanti ada ayat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Dalam surat Al-Hujurat itu. Orang-orang Arab Badui, mungkin kira-kira kayak awake dhewe ya. Dia mengatakan, amanna, kami telah beriman. Tapi Allah perintahkan kepada Rasul, kul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman.
Walakin qulu aslamna, tapi katakan saya telah Islam, telah tunduk secara jawari, secara anggota badan sudah tunduk. Okay. Terus gimana Ustaz? Tapi di situ ada ayat walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman yang kuat itu belum masuk ke dalam hati kalian. Tapi nggak usah khawatir. Terus gimana Ustaz kalau begitu? Nggak usah khawatir, kata Allah, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a. Modal keimanan kita untuk menundukkan jawareh kita itu setingkat apapun, kalau kita itu tetap berusaha melaksanakan ketaatan, itu perintah syariat kita tunaikan, ya, itu la yalitskum min a'malikum syai'a. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian, jadi tidak usah khawatir. Ya. Tapi syariat harus dipenuhi. Islam itu pemenuhan syariat. Ya, kalau iman itu di dalam hati nanti, jadi tidak bisa. Yang penting itu sing dijilbabi itu atine, tidak bisa. Syariat memerintahkan supaya menjilbabi badannya. Jadi yang penting yang dijilbabi atine itu nggak bisa. Ya itu penting, tapi secara syariat juga harus ditunaikan. Ya kalau orang Muslim itu menunaikan syariat. Gitu ya. Wa iqamis sholat, yang kedua menegakkan sholat. Maksudnya adalah ada uha bi arkaniha wasyurutiha wal khusyuk fiha, yaitu menunaikan sholat itu dengan ya memenuhi rukun-rukun sholat. Insya Allah yang dengan tindak ke itu sudah terpenuhi insya Allah. Wasyurutiha, syarat-syarat sholat. Kalau rukun itu adalah masuk di dalam amalan itu, kalau syarat itu adalah itu di luar amalan. Tapi rukun dan syarat itu kesamaannya itu menentukan sah dan tidaknya satu amalan. Cuma kalau rukun itu itu di luar sholat. Ya, wudu rukun apa? Saya ulangi, kalau rukun itu di dalam amalan, tapi kalau syarat itu di luar amalan. Wudu niku syarat napa rukun sholat, Pak? Syarat. Takbiratul ihram rukun apa syarat? Ya wis ngerti ini insyaallah ya. Wal khusyuk fiha, dan juga khusyuk di dalam sholat. Tapi ini yang terberat di sini, Pak. Ya, jamaah sekalian, ada ibu juga kok ya di bawah ya. Pak terus ya yang nampak Pak. Ya, ada ikhwan, ada akhwat. Yang berat di sini justru wal khusyuk fiha. Ya. Sholat itu kalau tidak ada khusyuk berat. Jadi nek jenengan kok salat kok aras-arasan rumangsane kur nindakno nek ora margo wajib ora mungkin tak tindakno misalkan. Itu berarti urung enek khusyuke, Pak. Ya. Karena Allah perintahkan ya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, mintalah tolong kepada Allah ya dengan kesabaran dan dengan sholat. Allah mengatakan, wa innaha, sesungguhnya sholat itu lakabiratun, la syakun, la thaqilatun, la usrun. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, benar-benar sulit, benar-benar abot, illa alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk betul. Siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum gimana? Ilaihi raji'un. Yaitu orang yang khusyuk itu yang yadhunnun di sini para mufassirun bukan mengatakan, bukan menyangka, tapi yang yakin betul annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka itu benar-benar bakal ketemu dengan Rabb-nya. Ya.
wa annahum ilaihi, dan mereka akan kembali kepada Rabb. Kalau bukan orang yang khusyuk itu berat. Maka panjenengan enggak rumangsa salat kok ijek rasa-rasan, ijek wabot, ya, ijek abot, najan ya. Tapi nek sudah salat itu apa namanya? Sudah merasa enak, nyaman, ya, itu insya Allah pada khusyuk itu yang menentukan nilai juga nanti. Ya, amalannya. Tapi kalau panjenengan itu sudah melakukan sholat, tingkatan khusyuknya seperti apapun, kita sudah putus kewajiban. Tapi jangan sampai kita melakukan amalan-amalan syariat ini hanya semata-mata untuk memutuskan kewajiban. Harus bernilai, yang menentukan nilai adalah khusyuk. Maka kalau ada hadis Nabi SAW, fa innar rajula la yansarifu min sholatihi wa laisa lahu min sholatihi illa usyuruha tusu'uha sumunuha subu'uha sudusuha nisfuha. Sesungguhnya seseorang itu telah melakukan sholat, telah selesai melakukan sholat, dan dia tidak memiliki dari sholatnya kecuali cuma 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, ya, 1/7-nya, 1/6-nya, separuhnya, ya. Itu dikatakan, itu yang menentukan nilai-nilai tadi itu kekhusyuan kita. Kalau di dalam rasa pelaksanaan sholat itu syakun lakabiratun, abad, kecuali orang yang khusyuk, ya. Maka semakin khusyuk, semakin ringan kita menunaikan. Intinya itu dalam beramal apa saja Pak, ya, akhwat sekalian, Bapak Ibu, amalan apa baik, termasuk nyambut gawe harian itu loh. Nek hati itu terlibat, kalau kita itu bekerja dengan hati enteng, nggih mboten. Nek seneng ki enteng, ya. Lu sampean kuwi lho yang pasar Paingan, nek daerah Simo nek mriki ora ngerti baik apa ya. Ajeng Paingan niku lho, jam 2:30 kae mangkat yo enteng kok. Margo ya rasa seneng. Apa sing memotivasi merangsang kesenangan dia? Arep entuk duit. Ya ngaten ta? Entuk duit. Padahal duit itu dalam status saya kemarin ya, bi'sar rafiqon ad-dirhamu wad dinar, ya, la yanfa'ani hatta yaftari kon katanya. Itu saya perkataan imam ya, ini bukan guyon, perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya. Seburuk-buruk teman itu dirham dan dinar, duit maksudnya. Loh, kenapa kok dikatakan duit kok seburuk-buruk teman? Karena ya, duit itu tidak akan memberikan manfaat kecuali setelah berpisah dengan kita. Nek duit dengan kantongi kuwi ora enak manfaate, apa dipangan, ora enak atau dipangan. Engko nek wis dipisah entuk apa iki? Es teh. Duitnya diculke, es teh bosok pisah lagi enak toh ya. Jadi tidak ada manfaatnya kalau orang berpisah. Mula wong iki kadang-kadang kok eman-eman ngeculke duit, padahal nikmate duit itu nek diculke ngono ya. Ning karepe ben awet tok Pak, mau kesimpulan ki. Enten manfaatnya Pak, ayem ya. Ya, wah. Jadi dengan nyebut dengan nyekel duit terus ayem ngoten nggih. Oh berarti salah nggih katakan. Ya guru manfaatnya ya ayem kuwi mau, tapi kan belum bisa menikmati. Ya. Jadi tapi juga ada ding yang senengannya ono duit. Di daerah tetangga saya itu usianya sudah hampir 80 tahun, tabungan entuk pokoknya adol godong masuk ke BRI, adol pari masuk ke BRI, adol kayu masuk ke BRI, tabungannya ngantek miliaran. Jadi ora temu ning dipangan wis kuwi-kuwi wae. Ya mari-mati gudangan pecel lak jereh niku. Lu duit akeh. Pikir nikmate nek endi gitu ya. Ya kuwi mungkin ada kayaknya ora disedekahke. Kuwi kok piye? Ngono aja mau gitu. Oh my yus
Isra kok ora ngepek-pek omahe ben penak tuku kasur. Mboten. Wah niku berarti emang ya enak ya never. Kata dia enak. Niku sampai wah kaget ketika BRI datang ternyata tabungan terbanyak di kampung ini. Bukan yang ketok mentereng-mentereng kuwi. Malah omahe reot. Malah ternyata lho adul kodhong mlebu BRI kok adul pring mlebu BRI kabeh. Masya Allah. Baik, besok dilanjut ya. Nek dicepetke jane ya iso diwacamu ya 5 menit rampung kan. Tapi kita ya diuraikan dikit lah biar wong ini ngulangi kok lah rukun Islam kok sebutkan rukun Islam ya. Padha karo sebutkan 5 macam ikan terus ikan teri, ikan tongkol ikan begitu ya. Nah, itu kan gampang kalau rukun Islam kita bisa menyebutkan ya bisa, tapi yakinkah bahwa rukun Islam itu betul-betul sudah kita jiwai betul, sudah mau kita celup diri kita dengan rukun Islam itu, kita bentuk diri kita ya misalkan dan sebagainya, maka dengan cara dipelajari lagi, direview, mudah-mudahan semakin memberikan manfaat kepada kita, syahadatnya semakin bermakna, sholatnya semakin khusyuk dan sebagainya. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita mengadakan taklim ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah kepada kita semuanya. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi